Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya hari Rabu sampai batas waktu hari Minggu. Kalau tanggalnya tanggal 4 sampai tanggal 8, artinya 5 hari ke depan ya. Tentunya masih di bulan Desember 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil tema, saya akan menarik 5 zodiak yang nantinya akan ada perubahan yang mengejutkan. Nah, kira-kira nanti seperti apa? Ya silakan ditonton, disimak, jangan di skip ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke, langsung saja seperti biasa, saya akan tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Oke ya, saya sudah menarik 5 kartu ya. Dan yang paling atas ini adalah kartu jawaban ya, kira-kira seperti itu. Jadi kartu kesimpulan. Oke, kita buka ya. Kira-kira 5 zodiak ini akan mendapatkan kejutan yang seperti apa. Untuk clue yang pertama dulu ya, ataupun kartu pertama. Di sini muncul petunjuk Pack of Pentacles ya. Ada seseorang memegang satu koin ataupun memandang koin. Kedua muncul petunjuk Four of Cup. Ada 4 cup sama seseorang duduk di bawah pohon. Kartu ketiga muncul petunjuk Queen of Wands. Ya, ini ada ratu duduk sedang memegang tongkat, tapi depannya ini seperti ada kucing hitam kecil ya. Untuk kartu keempat, di sini muncul petunjuk desan. Anak kecil naik kuda putih disambut kehangatan matahari. Oke, kita bacakan dulu ya. Untuk kartu pertama ataupun sinyal pertama, Pack of Pentacles ya. Oke. Ini kalau saya rasakan di kartu utama ini ataupun kartu Pack of Pentacles ini,
Saya menangkap ataupun merasakan energi dari semua sahabat di channel Ruang Batin ya. Nggak tahu ini orangnya siapa, ataupun nanti 5 zodiak ini apa saja ya. Yang jelas yang saya tarik energi dari 5 zodiak. Ini kelihatannya apa ya? Saya merasakan sih banyak suatu pemikiran ya, yang dimana kalian semua ingin adanya sebuah perubahan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin kalian selalu berpikir, selalu merenung, dan ingin adanya sebuah kestabilan ataupun perubahannya. Kelihatannya di bulan Desember ini tentunya akan bisa terjadi di 5 hari ke depan. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi ini adanya sebuah renungan, adanya suatu pemikiran di mana kalian ingin adanya suatu kestabilan di faktor apapun juga di sini. Kira-kira seperti itu ya. Terus masuk ya di sinyal kedua muncul Four of Cup. Nah, dengan adanya kestabilan di sini kartu kedua memberikan sebuah sinyal. Terkadang kalian dibikin capek, dibikin lelah, dan ingin selalu mencari solusi, ingin mencari ide-ide bagaimana untuk bisa mewujudkan suatu ekspektasi ataupun bagaimana bisa mewujudkan suatu keinginan yang mungkin selama ini kalian harapkan atau kalian gadang-gadang. Tentunya ingat ya, tentunya ini tidak bisa dikatakan satu faktor yang kalian pikirkan. Jadi banyak faktor di sini. Ya bisa mencakup asmara, pekerjaan, keuangan, kesehatan dan lain-lain. Seperti itu. Jadi intinya di sini kalian mungkin masih mengalami sebuah roda-roda kesulitan di sini. Makanya di sini sekali lagi digambarkan terkadang kalian dibikin capek ataupun dibikin lelah, baik secara pemikiran maupun secara hati ataupun secara tindakan ataupun pergerakan di sini. Cuman di kartu kedua ini memberikan sinyal ya, apapun yang terjadi ya kalau bisa dikasih jeda ataupun dikasih waktu istirahat lah, minimal minimal kita merefresh ataupun menyegarkan otak kita dulu ataupun pemikiran kita. Jangan dipaksa sobat, karena saya menangkap ataupun merasakan banyak juga ini energi kalian yang mungkin lagi menurun ya. Kalau kalian paksakan takutnya kalian nanti akan sakit, seperti itu. Jadi bisa dikatakan kita boleh menyelesaikan suatu masalah ya, tapi ya harus dikasih waktu istirahat ataupun dikasih waktu jeda. Ketika sudah fresh, sudah segar, ya kita boleh memikirkan solusi kembali. Jangan dipaksakan. Karena apa? Karena ketika kita merasa capek ataupun bingung, tapi kita tetap mau memaksakan harus selesai, harus menemukan solusi, yang nggak bisa. Nah, kan seperti itu ya. Nanti malah hasilnya kurang bagus. Karena apa? Di situ ada sebuah paksaan, sehingga apa? Sehingga energi yang masuk tidak bisa dikontrol dengan adanya sebuah dengan adanya sebuah kecerdasan, kan seperti itu, ataupun dengan adanya sebuah logika-logika nantinya. Kira-kira seperti itu ya. Karena kacau pikiran kita. Oke ya, kita masuk untuk sinyal ketiga. Di sini muncul petunjuk Queen of Wands sobat ya. Saya tadi mengatakan di sini ini awas berhati-hati ya. Kenapa kok bisa dikatakan kenapa ini ya, banyak yang sudah memikirkan, banyak yang sudah berusaha untuk mencari solusi tetapi terkadang tidak sesuai ekspektasi. Nah, bahkan terkadang ketika sudah sesuai ekspektasi dan adanya sebuah pencapaian itu tidak akan lama gitu loh. Tiba-tiba mengalami kemunduran lagi, mengalami keterperosokan lagi ataupun mengalami keterpurukan lagi. Kenapa seperti itu? Atau bahkan ini sangat sulit loh ya. Ketika kalian berharap adanya sebuah ekspektasi itu sulit. Kenapa sulit? Karena di sini diberikan sinyal kucing hitam kecil. Artinya apa? Artinya di dalam diri kalian ataupun di dalam kehidupan kalian ini jelas sobat. Kalian sudah diperingatkan di sini jelas ada residual energi. Nah, sering saya mengatakan apa sih residual energi? Bisa energi positif, bisa energi negatif. Nah, ketika energi positif kalian lebih kuat, lebih besar, maka yang terjadi apa? Maka yang terjadi adanya sebuah harapan, adanya sebuah cita-cita yang itu bakal terjadi ataupun bakal mengejutkan buat kalian. Itu pun sifatnya mendadak loh ya. Nah, seperti itu. Kalau masalah apakah tidak harus ada proses? Ya tetap kita harus adanya proses. Tidak bisa gitu loh. Ketika memang energi positif kalian lebih kuat, lebih besar, terus kita diam saja ataupun rebahan saja, yang nggak akan bisa tercapai. Nah, kira-kira seperti itu. Meskipun sifatnya dadakan. Nah, sama. Ketika energi negatif ini lebih kuat sobat ataupun lebih besar di dalam diri kalian ataupun kehidupan kalian sama, ini juga awas berhati-hati, sifatnya juga dadakan loh. Nah, gitu loh. Terkadang bisa dikatakan tanpa hujan, tanpa angin ataupun tanpa sebab ada saja nanti suatu masalah. Meskipun masalah itu kecil tiba-tiba melebar, tiba-tiba memanas,
tiba-tiba ada sebuah kegagalan. Nah, mungkin contoh mau deal, nggak tahu deal seputar apa, mau mencapai sebuah ekspektasi itu terkadang dadakan juga loh. Tiba-tiba mungkin ada pengencelan lah, ada kegagalan lah, dan itu tidak terjadi sama kita. Nah itu loh. Makanya kalian di sini harus disuruh waspada. Kalau bisa, sering saya mengatakan netralkan sobat. Gitu loh. Ketika kalian sudah merasakan kok masalah ini di luar logika ya, kok masalah ini ada keganjilannya ataupun ada ketidakwajaran di sini lah, itu salah satu tanda bahwa memang di dalam diri kita itu sudah adanya sebuah energi yang sering saya sebut itu adalah energi black magic. Jelas kalian banyak dikirim ataupun ditembak dari orang-orang toksik, dari orang-orang yang iri hati sama kalian. Ini sudah jelas sobat. Ini sudah jelas ada kucing hitam. Ini memberikan sinyal bahwa memang ada orang jahil, ada orang jahat sama kalian, ada orang iri, ada orang toksik sama kalian. Yang dimana orang ini tidak mau melihat kalian ada sebuah pencapaian kesuksesan, pencapaian kebahagiaan. Ini jelas, saya merasakan ini luar biasa energinya. Getarannya cukup kuat loh. Saya yakin mungkin kalau kalian memahami apa yang sudah saya informasikan dan kalian juga menyadari tentang kehidupan kalian, insya Allah ini akan nyambung. Sekali lagi, insya Allah di sini akan nyambung bahwa nanti kalian akan bisa berpikir apakah memang betul sih yang diinformasikan Mas Dhani Kasyaf ini. Nanti kalian bisa merasakan di sini pasti ada sebuah kejanggalan-kejanggalan. Nah, dan apa ya? Kalau saya merasakan sih apa ya, sepertinya kalian itu sudah merasakan tapi kurang adanya sebuah apa ya? Sebuah pergerakan sobat. Gitu loh. Seakan-akan ya mungkin jangan disepelekan lah kira-kira seperti itu. Padahal saya yakin kalian sudah merasakan, tetapi terkadang juga banyak energi ya yang connect sama saya ini terkadang terkesan dibiarkan ataupun mungkin disepelekan. Jangan ya sobat ya. Ini nanti kalian akan kurang bisa berkembang gitu loh, akan kurang bisa adanya sebuah peningkatan apa yang selama ini kalian harapkan. Nah, ini sering saya mengatakan ini akan berhubungan sama nasib kalian sobat. Seperti itu. Ketika kalian ingin merubah nasib ataupun ingin merubah sebuah keadaan hidup, kan saya sering mengatakan harus intinya harus ada 3 poin sobat. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa ya. 2, tetap ikhtiarkan tanya sama orang-orang di bidangnya ketika kita tidak bisa menyikapi suatu masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kan seperti itu. Karena apa? Karena tidak semua orang bisa menyikapi sobat. Nah, terkadang kita butuh seseorang, teman sharing ataupun apapun itu untuk bisa memecahkan suatu masalah gitu loh. Jadi suatu masalah itu nggak bisa. Terkadang kita menyelesaikan sendiri itu terkadang sulit sobat. Nah seperti itu. Dan sering saya mengatakan terkadang saran dari orang lain ataupun nasihat dari orang lain, pokoknya di luar kita lah, terkadang itu bisa menyelamatkan kita dan juga bisa memberikan sebuah ide-ide yang mungkin itu akan berhasil buat kita. Kan seperti itu ya. Terus apa yang ketiga, poin ketiga di sini harus diperjuangkan. Apa itu diperjuangkan? Sering saya mengatakan ya perjuangkan doa kalian, jangan pernah menyerah di situ. Nah, nomor 2 ya tetap perjuangkan ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Makanya ada 3 poin. Nah ketika itu sudah kalian jalankan ya, kalian tetap terus berdoa sama Sang Maha Kuasa, terus diikhtiarkan, jangan pernah mundur ya. Tetap semangat, insya Allah nasib kalian yakin pasti akan ada perubahan. Beda loh ya, ketika mungkin kalian tidak melaksanakan ketiga poin itu, nasib kalian akan sulit berubah sobat. Gitu, akan merasa sulit, bahkan tidak akan pernah bisa berubah. Justru mengalami penurunan, terus mengalami kemerosotan terus di situ nanti banyak kesialan-kesialan, banyak problem ataupun masalah itu akan terus terjadi sama kehidupan kalian. Karena apa? Karena memang aura kita tertutup, ada dinding penghalang. Nah, ketika kita terbuka aura, ibaratnya dinding penghalang itu sudah hancur ataupun sudah sirna, maka apa? Kerezekian, kepositifan itu akan mudah ataupun akan gampang ya masuk di dalam kehidupan kita. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga bisa dipahami ya untuk ketiga kartu ya. Terus masuk ya, lanjut di kartu keempat ya. Di sini muncul petunjuk desan. Ini insya Allah ya, apapun yang terjadi, karena di sini muncul desan, ini kelihatannya bisa saja akan ada perubahan ataupun mungkin ada perkembangan di mana mungkin dulu ataupun kemarin kalian sempat mengalami kesulitan ataupun kesusahan. Insya Allah ya, di sini akan ada pencapaian, akan ada titik terang meskipun dalam waktu singkat ya, sampai di 5 hari ke depan. Bisa saja Rabunya itu akan ada sebuah perubahan, bisa saja Kamis,
bisa saja Jumatnya, bisa saja Sabtunya, bisa saja Minggunya, atau bisa saja hari ini loh, hari Selasa, bisa saja nanti akan ada perubahan-perubahan. Pokoknya di sini insya Allah akan ada perubahan akan ada perubahan baik buat kalian. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiga kartu ini ya. Maaf, keempat ini ya. Oke sobat ya, setelah saya deteksi secara penerawangan ya, ini kelihatannya di bulan Desember ini kelihatannya akan ada kabar baik. Bisa saja di sini kabar baiknya itu gini loh. Bisa saja di sini akan ada sebuah pencapaian ya buat kalian ya. Jelas di sini akan ada pencapaian yang baik, yang bagus ya. Misalkan ini yang kesulitan masalah asmara ya. Itu insya Allah akan digampangkan, akan ada kemudahan jalan. Apalagi mungkin ketika kalian ada sebuah problem ataupun pertengkaran, entah saling lost kontak ataupun saling diem-dieman, itu insya Allah ya akan terjadi kebaikan. Intinya akan bisa nyambung lagi, akan bisa klik lagi. Itu ketika ketika memasuki bulan Desember ini, meskipun di 5 hari ke depan. Itu petunjuk yang pertama ya. Untuk petunjuk kedua ya, di bulan Desember ini tentunya tetap masih di 5 hari ke depan. Ini insya Allah ya bakal ada perubahan sih kalau saya terangkan tadi. Faktor pekerjaan ini terutama. Insya Allah di situ di mana akan ada perubahan ya, minimal ada peningkatan lah, ataupun mungkin minimal ada perkembangan. Entah kalian akan bisa mencapai target yang selama ini sulit, entah kalian akan mampu mewujudkan harapan impian, bahkan mungkin bisa kalian akan mencapai yang namanya kesuksesan ataupun keberhasilan di sini. Ini luar biasa sobat ya. Katanya sih di bulan Desember ini banyak akan maksud saya begini. Kelihatannya di bulan Desember ini kelihatannya banyak keberuntungan ini yang akan kalian dapat di sini sobat. Yang akan kalian wujudkan di sini. Insya Allah ya seperti itu. Ini mantap sekali ya. Nggak tahu ini energinya ini sangat luar biasa. Di bulan Desember ini kelihatannya ada sebuah energi kepositifan yang luar biasa ya, dimana akan sekali lagi dimana akan banyak sekali terjadi hal-hal yang mungkin dikatakan mustahil ataupun ada keajaiban sendiri buat kalian semua ini. Tentunya tentunya tetap semua kembali sama Sang Maha Kuasa. Tentunya semua tetap kalian mendapatkan bantuan, mendapatkan keberkahan dari Sang Maha Kuasa. Tentunya dalam hal ini ya tetap Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan yang Maha Esa. Itu yang saya rasakan. Jadi ada sebuah energi yang cukup lumayan kuat, yang lumayan besar, dan itu akan menguntungkan buat kalian. Cuman tetap ya di sini ya, ketika memang Sang Maha Kuasa sudah memberikan sebuah berkahnya ya, sebuah kebaikannya, tetap sobat, apapun itu alasannya, tetap ya manusianya sendiri harus berusaha mencapai itu semua. Tidak boleh bermalas-malasan ataupun tidak boleh rebahan, kan seperti itu. Harus menunjukkan sebuah semangat untuk bisa mengejar apa yang kita inginkan. Maka di situ hasilnya akan maksimal loh sobat. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya saya tadi mengatakan ketika kalian masih adanya sebuah ketertutupan aura di sini ya, masih ada sebuah energi negatif yang lebih kuat ataupun lebih besar, ini akan menjadikan kesulitan tersendiri buat kalian. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena semakin hari semakin banyak ya yang konsultasi sama saya. Saya deteksi ada problem, saya kasih saran, saya kasih solusi. Ada juga yang saya deteksi jelas adanya sebuah penutupan aura. Maka di situ tugas saya memberikan sebuah memberikan sebuah sarana ya, ingat memberikan sebuah sarana untuk bisa membuka aura kalian kembali sehingga akan bisa memancar lebih bagus, akan bisa terlihat akan lebih tajam, lebih berwibawa lah, kira-kira seperti itu. Maka di situ ya jelas insya Allah akan ada kepositifan juga kerezekian di situ. Nah, kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Ketika ini kalian biarkan ya akan sulit, bisa saja mental, bisa saja tidak nyampe sama kalian meskipun secara zodiak sama. Kan sering saya mengatakan misalkan contoh zodiak Taurus lah, katakanlah ada 2 orang. Nah, itu tidak semua mengena sama 2 orang itu, tetapi di mana ibaratnya ketika satunya tertutup, ini akan pindah gitu loh. Pindah
sama orang yang satunya yang sama-sama mempunyai zodiak Taurus. Nah, saya rasa kan kita semua tidak mau seperti itu ya. Saya rasa maunya kita itu ya kepositifan, kersikan itu memang betul-betul mampir sama kita. Nah, seperti apakah biar kepositifan, kersikan itu bisa mampir jadi tadi. Ketika aura kalian sudah terbuka ataupun sudah netral di situ. Karena salah satu faktor pengundang rezeki, pengundang kepositifan itu salah satunya masuk di faktor aura, sobat. Nah, gitu loh. Kelihatannya ataupun kedengarannya itu memang sepele ataupun kecil. Alah, masalah aura saja lah, jangan diremehkan. Di situ sudah banyak kebukti yang meremehkan masalah aura. Ternyata apa? Ternyata ya ada suatu kegagalan, ada sebuah pengancelan. Kan seperti itu, ada sebuah kesialan-kesialan hidup. Terus itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sama sebaliknya ketika aura kita sudah terbuka, ya sama. Di situ pasti ada sebuah harapan yang bisa terwujud, adanya sebuah ekspektasi yang selama ini kita kadang-kadang supaya bisa tercapai. Kira-kira seperti itu, sobat. Nah, jadi intinya memang akan ada sebuah perubahan. Kalau di asmara juga akan bagus, di pekerjaan bagus. Satu lagi, kalau di masalah keuangan ini kelihatannya nantinya banyak akan dihantam sebuah kerezekian. Cuman ingat ya, kalau secara petunjuk di sini tadi saya menerangkan, memang gini loh, rezeki itu tidak besar ya di bulan Desember ini. Ingat ya, ini bukan bukan 1 bulan penuh, bukan, tetapi di 5 hari ke depan. Kalau kalian menyimak temanya tadi, insya Allah sudah memahami. Nah, yang saya maksud begini, kalau masalah rezeki sih kelihatannya kurang adanya sebuah rezeki yang besar akan menghantam kalian. Beda sama asmara sama pekerjaan ini akan ada sebuah keberkahan yang besar buat kalian. Tetapi kalau saya menangkap energi secara kerezekian atau keuangan di sini tidak besar, sobat. Tapi bagi saya tidak masalah sih. Meskipun tidak ada hantaman rezeki besar, tapi saya melihat adanya keuntungan. Artinya apa? Artinya di sini saya mendapatkan petunjuk ataupun melihat nanti kalian akan ada rezeki itu kecil. Nah, tetapi itu akan milih, sobat. Itu loh, akan langgeng, akan lancar di situ. Saya rasa kan tidak masalah meskipun tidak terhantam rezeki besar, ya, rezeki kecil, tetapi di situ milih ya, ada kelancaran di situ, ada langgeng di situ. Nah, itu yang kita harapkan, sobat, daripada dapat rezeki besar tetapi banyak sendatan-sendatan, lebih baik rezekinya kecil tetapi milih, lancar di situ. Nah, semoga bisa dipahami ya. Kira-kira seperti itu ya. Kalau untuk masalah rezeki, ini tentunya masuk di bulan di bulan Desember ini ya. Kelihatannya secara angin ya ataupun secara energi rasa insya Allah lah banyak keberuntungan ini pokoknya ya. Mau penutupan 2024 ini gitu loh. Justru makin banyak keuntungan, makin banyak keberkahan. Nah, kalau untuk kesehatan saya tadi mendapatkan petunjuk sih yang mungkin selama ini sulit menemukan obat ya ataupun sulit untuk menemukan bagaimana cara sembuh. Itu insya Allah kalian akan bisa menemukan sebuah penawar ataupun mungkin menemukan sebuah obat yang selama ini mungkin sulit, kan seperti itu, mungkin sulit kalian dapatkan ya. Insya Allah di bulan Desember ini bisa saja loh kalian akan bisa mendapatkan petunjuk sehingga kalian bisa menemukan obat yang selama ini mungkin sulit. Buat kesembuhan kalian di sini, entah nanti dari mana datangnya, entah dari keluarga kalian, entah dari orang lain, kan bisa saja seperti itu petunjuknya. Makanya saya tadi mengatakan tetap kita tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh rebahan saja. Tentunya kita harus tetap mengejar suatu keberkahan itu sendiri biar nasib kita berubah. Karena jelas kan nasib itu tidak akan pernah bisa berubah, sobat, kalau kita sendiri ataupun orangnya sendiri tidak mau merubahnya. Kira-kira di situ ya. Jadi semoga bisa dipahami ya untuk keempat clue ini ataupun keempat kartu ini. Sekarang kita buka untuk kartu jawabannya. Ini kartu utamanya. Di sini muncul petunjuk Five of One. Ada 5 tongkat saling menyerang ya di sini. Ya, ini yang saya rasakan ya, seperti yang saya katakan tadi. Ya. Ini memang awalnya kalian penuh seperti penuh gejolak lah, ataupun mungkin penuh problem di dalam kehidupan kalian, terutama memasuki bulan Desember. Karena saya merasakan energi ini sebelum bulan Desember ini, sobat, mungkin bulan yang kemarin-kemarin ya. Ini sempat kalian mengalami gejolak ataupun konflik di sini, gitu loh. Ya, mungkin secara asmara bermasalah,
sulit diselesaikan, secara pekerjaan juga demikian, bermasalah sulit diselesaikan, secara keuangan, secara finansial sulit diselesaikan, apalagi secara kesehatan mungkin juga sulit diselesaikan ataupun sulit menemukan obat penawar lah, katakanlah seperti itu. Banyak gejolak-gejolak di sini. Makanya saya tadi mengatakan ketika aura kalian biarkan tertutup, maka yang terjadi ini akan kehidupan kalian akan selalu adanya sebuah gejolak seperti sini. Masalah-masalah, problem-problem itu terus mengejar kalian di sini. Makanya kartu jawaban ini melambangkan ketika memang kalian merasakan memang suatu masalah itu yang terjadi secara di luar logika atau banyak keganjilan, ya segera dilawan sama energi. Kan seperti itu. Nah, tetapi ketika masalah itu kalian pikirkan, kalian renungkan masih masuk dalam tahap logika, ya selesaikan secara logika. Kira-kira seperti itu. Ya kita buat gampang sobat, kita buat simpel aja, jangan dibuat bingung. Tetapi apa? Tetapi tinggal bagaimana kalian bisa menyikapi, bagaimana kalian bisa merasakan masalah itu memang betul-betul logika atau di luar logika. Nah, ketika kalian yakin oh masalah ini di luar logika karena banyak keganjilan, ya, karena banyak ketidakwajaran, tetapi kalian lawan dengan menggunakan logika, tidak akan bisa selesai, sobat. Tidak nyambung di situ. Nah, gitu loh. Jadi kita harus bisa menyikapi suatu masalah ketika kita ingin adanya sebuah perubahan hidup. Nah, seperti itu ya. Kalau kita kurang bisa menyikapi suatu masalah, sobat, ya jangan berharap nasib kita akan bisa apa ya, akan bisa menemukan sebuah pergantian yang baik. Tidak akan bisa di sini. Karena apapun itu harus membutuhkan proses, harus membutuhkan apa ya, pengertian di situ. Baru kita akan mendapatkan suatu hasil. Semoga bisa dipahami ya. Ini jelas ya, sekali lagi wave of one. Kalau kita hubungkan secara keempat kartu ini menunjukkan bahwa masih banyak sekali dari sahabat di channel ruang batin ini ataupun di kelima zodiak nantinya ini banyak yang tertembak loh, gitu loh. Yang tertembak, yang dikirim oleh orang toksik, orang jahat, orang iri. Ini yang dikirim ditembakkan sama kalian. Nah, kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Ingat ya, ini kartu jawaban yang paling utama. Jadi sekali lagi ketika kita ingin perubahan nasib, kuncinya ya kita harus sadar akan diri kita sendiri. Kira-kira seperti itu. Jangan sampai apa ya? Jangan sampai hal-hal bagus, terutama yang sudah saya sampaikan tadi, ini jangan sampai terlewatkan sobat. Gegara apa? Gegara aura kita tertutup. Nah, gitu loh. Gegara apa? Gegara aura kita tertutup. Gegara kita ada sebuah dinding penghalang. Jangan sampai seperti itu. Kan sangat disayangkan. Ketika aura kita terbuka, ini akan bisa terus selamanya, bukan hanya di 5 hari ke depan, terus akan ada unsur kebaikan-kebaikan. Begitu juga sebaliknya, ketika kalian biarkan sobat ya, bukan berhenti nanti di 5 hari ke depan saja, terus selamanya juga akan mengejar kalian. Banyak kalian akan selalu adanya konflik, adanya problem, dan itu pun datang secara tiba-tiba gitu loh, tanpa kalian sadari. Nah, semoga bisa dipahami. Sekali lagi, ini di bulan Desember akan banyak perubahan yang mengejutkan buat kalian, akan banyak kepositifan buat kalian, ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita tarik ya untuk kelima zodiak. Silakan berdoa. Semoga salah satu zodiak yang keluar itu milik kalian.
Oke ya, kita lihat di sini zodiak yang pertama. Ini selamat kalian yang mempunyai zodiak Pisces. Wow, mantap, luar biasa. Ada perubahan yang luar biasa. Insya Allah di 5 hari ke depan Pisces akan ada sebuah perubahan seperti yang sudah saya informasikan. Kalau kalian menyimak perubahan apakah tadi, insya Allah kalian akan senang gitu loh. Tetapi ketika kalian tidak menyimak perubahan seperti apa, ya mungkin akan menjadi biasa-biasa saja. Kira-kira seperti itu ya. Ini Pisces, selamat kalian diuntungkan. Rupanya energi besar ataupun angin segar ini akan masuk di dalam kalian yang mempunyai zodiak Pisces. Sama, ini kartu kedua ya, memberikan sinyal kalian yang mempunyai zodiak Aries di sini. Mantap, Aries ya, mengikuti Pisces Aries. Wow, kartu ketiga ya. Ini selamat Cancer, lagi-lagi Cancer. Sering saya mengatakan Cancer ini, sering saya kasih sebuah gelar zodiak penuh kejutan ya. Cancer, mantap ini Cancer ya. Yang keempat, ini selamat kalian yang mempunyai zodiak Libra. Mantap ya, ini Libra, kalian mengikuti Pisces. Yang terakhir, selamat kalian yang mempunyai zodiak Taurus. Luar biasa. Ini kalian juga mengikuti Pisces ya. Ya, syukur alhamdulillah 5 zodiak sudah saya sebutkan ya. Tetapi ingat ya, kelima zodiak ini tentunya juga bisa dikatakan ada sebuah energi-energi negatif, ada sebuah penutupan aura yang dimana ini ditimbulkan dari orang-orang toksik, orang-orang iri, ataupun orang-orang jahat yang tidak mau melihat kalian sukses, yang tidak mau melihat kalian bahagia. Nah, makanya kalian harus waspada meskipun zodiak kalian keluar, tentunya ya sering saya mengatakan meskipun zodiak kalian keluar dan itu akan menguntungkan buat kalian, tetap kita tidak boleh berhenti untuk tetap berusaha, untuk tetap berjuang bagaimana cara untuk mendapatkan keberkahan itu sendiri. Salah satunya yaitu tadi bisa dikatakan ada sebuah pembukaan aura, ada niat untuk aura dibuka ataupun ada niat untuk energi negatif itu mungkin disingkirkan atau dihilangkan. Nah, itu salah satu yang dimaksud ikhtiar itu seperti itu sobat. Nah, maka ketika itu sudah kalian jalankan, ya tidak menutup kemungkinan akan bisa mengena sama kalian. Apalagi kalian dibantu ataupun didukung sama zodiak yang sudah keluar. Kira-kira seperti itu. Apakah semua adanya sebuah penutupan aura? Ini bisa dikatakan kalau saya mengatakan kelima-limanya ini ya kalian sudah terkena di sini. Cuman di sisi lain ya juga kalian juga ada keberuntungan yang luar biasa di 5 zodiak ini. Kira-kira seperti itu ya. Tinggal bagaimana kita tetap berusaha, tetap berjuang untuk mencapai keberkahan itu sendiri. Kira-kira seperti itu sobat ya, mantap ya. Insya Allah lah akan ada perubahan buat kalian ya. Saya yakin di sini 5 zodiak ini betul-betul menguntungkan kalian, betul-betul akan membuat adanya sebuah perubahan dan itu sangat mengejutkan buat kalian. Yang dimana mungkin ketika kalian kesulitan ya tentang seputar apapun tadi yang sudah saya informasikan, itu akan berbalik menjadi menjadi kemudahan dan menjadi adanya sebuah ekspektasi yang bakal terwujud, yang bakal kalian rasakan di 5 hari ke depan. Luar biasa. Ini sangat beruntung ya 5 zodiak ini. Saya deteksinya 5 hari ke depan. Bisa saja hari ini loh ya. Hari Selasa itu sudah kalian rasakan. Nah, ketika belum kalian rasakan seperti yang saya katakan tadi, berhenti sampai di hari Minggu, bisa saja hari-hari itu akan menjadikan sebuah keberkahan ataupun keresakian buat kalian. Kira-kira seperti itu. Jadi selamat ya sekali lagi untuk 5 zodiak. Dan untuk zodiak yang belum keluar ya tetap bersabar. Ini kan masih bulan Desember, tentunya masih banyak tema-tema ya yang belum yang belum saya upload ya, ataupun yang belum saya readingkan, kira-kira seperti itu. Oke sobat ya, tetap semua apapun itu ya, ini semua bersifat general reading, artinya energinya itu luas, mengajak nggak tahu ini energi siapa yang tarik masuk, jelas banyak sekali yang masuk ya. Dan harap sikapi ataupun tanggapi dengan bijaksana, kan seperti itu. Ingat ini general. Nah, ketika kalian ingin adanya suatu kepastian apakah memang betul sih informasi yang disampaikan ini, ya silakan konsultasi secara pribadi. Intinya kan di situ sobat. Ketika kalian konsultasi secara pribadi, biar saya mengetahui nama kalian yang pertama, yang kedua, ketika memang saya deteksi terus adanya sebuah masalah ataupun problem, saya akan bisa memberikan saran ataupun solusi terbaik. Insya Allah akan bisa terpecahkan. Apalagi ketika nantinya kalian berkonsultasi terus terdeteksi ada penutupan aura, maka di situ saya akan membantu memberi sebuah jalan keluar, tentunya dengan adanya sebuah sarana-sarana ataupun media-media. Kan kira-kira seperti itu sobat ya.
Oke, saya rasa bisa dipahami. Tetap ya, intinya pembacaan yang baik, tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa, klaim energi positifnya, meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan sobat, klaim aja, ya, syukuri aminkan. Nah, ketika memang ada pembacaan yang kurang baik, seperti tadi ada penutupan aura dan macam-macam. Nah, saran saya apa? Itu tujuannya, saran saya agar kalian lekas bergerak, lekas bangkit untuk mau memperbaiki, untuk mau meningkatkan sebuah nasib. Apa kalian mau nasib kalian tidak ada peningkatan? Apa kalian mau nasib kalian tidak ada perubahan? Tentunya semua sahabat di channel Ruang Batin tentunya pasti mau ada perubahan nasib, ada peningkatan nasib. Nah, itu tadi tetap kuncinya di 3 poin tadi. Tetap adanya pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, ikhtiarkan, perjuangkan. Insya Allah nasib, yakin pasti nasib akan berubah seperti apa yang kalian inginkan, akan berubah sesuai ekspektasi kalian. Nah, ketika kalian tidak menjalankan ketiga poin itu, ini akan sulit, sahabat. Akan sulit. Bahkan nasib kalian tidak akan pernah bisa berubah di situ. Bahkan ada kesialan, ada problem yang terus akan mengejar di dalam kehidupan kalian. Kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Oke ya, pada intinya tetap ya, apapun yang sudah saya informasikan ya, ini percaya tidak percaya, saya kembalikan lagi sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Ya, jadi sekali lagi ini general, harap apa ya ditanggapi secara bijak seperti itu. Oke, saya rasa sudah bisa dipahami. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sahabat di channel Ruang Batin, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.